Bersama saya, Roy, GTK Kreatif dari SMA Negeri 1 Kedamaian, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Memasuki tahun kedua, implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kami. Tetapi, gemahnya sudah merambah sampai di kelas 12 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Pertama, membangun empati dengan peserta didik terbukti mampu menciptakan suasana belajar yang lebih menggali potensi diri dan percaya diri sebagai penerapan pembelajaran sosial emosional seperti yang kita bisa lihat pada tayangan berikut. Selamat pagi. Sudah selesai. Oh ya, silakan. Ayo, semua belajar ya. Apa yang Pak masuk hari ini? Gimana sehat pagi hari ini? Capek ya? Ya. Tangan ke atas dulu. Tangan ke depan. Ayo, depan mana depan? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk jidat. Jidat mana? Tepuk dua, tepuk tangan. Siap belajar ya? Ya. Bagaimana? Sudah saatnya memang peserta didik memperoleh karya sesuai dengan kodrat zaman dan gaya belajar yang mampu mengembangkan potensi dirinya. Untuk itulah, saya melakukan transformasi modul ajar sel elektrokimia kelas 12 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Wow, sangat implementatif sekali. Yang kedua, transformasi modul ajar sel elektrokimia dilakukan dengan menganalisa kompetensi inti 1 dan 2 sebagai profil pelajar Pancasila. Sedangkan kompetensi 3 dan 4 tersaji dalam lembar kerja kegiatan belajar peserta didik dengan model problem based learning yang terintegrasi sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM dengan strategi berdiferensiasi yang memanfaatkan teknologi menggunakan live worksheet dalam bentuk ELKPD yang langsung bisa diakses dan dikirim baik individu ataupun kelompok untuk assessment. Ketiga, untuk membangkitkan motivasi, assessment awal dilakukan secara menyenangkan dengan game interaktif yang juga kompetitif dengan tujuan mendiagnosa peserta didik baik yang tidak paham konsep, yang miskonsepsi ataupun juga yang paham konsep. Ini akan digunakan untuk memberikan layanan ELKPD yang sudah menyesuaikan pengetahuan peserta didik yang berdiferensiasi. Kita coba lihat tayangan berikut ini. Itu ada kartu join ya. Terus mimpinya, kartu yang muncul. Pakai nama asli, Pak. Boleh, nama asli aja. Jadi di sini ada 3 pertanyaan yang harus kamu jawab. Nah, silakan dijawab. Pertanyaan pertama, waktunya 30 detik. Ya, biru, kuning, atau hijau. Yang pertama Vika. Nadia, lambaikan tangannya. Saya mau kasih apresiasi buat Nadia. Baik, Nadia, mau yang di saku Bandung. Implementasi dilakukan dari fase pertama yaitu orientasi dengan menyajikan presentasi oleh guru dan fase kedua mengorganisasi belajar lewat LKPD 1-6 yang sudah menyesuaikan dengan pengetahuan peserta didik sesuai dengan hasil asesmen awal. Di fase ketiga mendampingi individu ataupun kelompok dan di fase keempat menyajikan presentasi masing-masing hasil karya dari setiap kelompok. Dan di fase yang terakhir
kita perlu menganalisa untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kita bisa lihat pada tayangan berikut ini. Kita mau coba untuk membahas tentang transformasi. Apa yang terjadi kalau kita salah naruh baterai? Sebetulnya listrik yang kita pakai sehari-hari ini asalnya dari KTD-nya ditaruh di sini aja. Ya. Selama proses penghabisan, pada metode analisis akan rumus if. Apa dong? Redup, Pak. Redup ya? Ya. Ini sudah berjalan Pak videonya? Iya, nggak apa-apa. Berapa meternya dibaca? Nah, susunan pertanyaan rumusan masalah minimal dengan 2 variabel yang tepat. Jadi, kami memperoleh rumusan masalah yakni bagaimana pengaruh pergantian elektroda terhadap potensial sel. Next. Fase tertentu. Yang ketiga adalah logam sebagai elektroda. Elektrodanya yang berbeda dengan yang pertama. Modul ajar kurikulum merdeka untuk fase F di kelas 12 dan sudah menyesuaikan dengan gaya belajar siswa berdiferensiasi dengan aktivitas dari merancang percobaan, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta membuat laporan ilmiahnya. Sukses untuk Pak Roy. Menurut saya, menurut kami berdua yang paling bagus itu kelompok 1. Pelajaran kimia adalah pelajaran yang asik.